Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saudara semua orang-orang yang setia mencari Tuhan, saya percaya ya kesetiaan kita pasti akan membuahkan sesuatu yang manis dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mau terus menyenangkan hati Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Ya, biarlah kita mau terus setia. Saya bersyukur dan tetap bersemangat saya. Ya, melayani Mesbah Doa. Kenapa? Ada banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah satu kerinduan saya dan juga pasti kerinduan Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Buat yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar Indonesia, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan malam hari ini kalau kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Begitu besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Dan bagian kami adalah terus mencari dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini kami datang membawa hidup kami, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar apa yang Tuhan buat bagi kami. Tidak dapat Tuhan kami menceritakannya, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Besar Tuhan, sungguh besar. Amin Tuhan, sungguh besar pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk kami mengerti kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar. Sungguh
Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan tidak dapat Tuhan kami memikirkannya. Rencana-Mu, kehendak-Mu bagi hidup kami. Engkau yang tahu Tuhan, bahkan Engkau yang sanggup membawa kami untuk senantiasa berada dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami lebih besar daripada jalan-jalan kami. Lebih besar daripada semua rencana-rencana yang kami buat. Karena itu bawa kami untuk selalu berjalan seiringan dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Bawa kami senantiasa hidup Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan, amin. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Lebih lagi saudara, katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari kita merenung di hadapan Tuhan saudara. Terlalu besar Tuhan. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan sungguh besar apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami. Bahkan apa yang tidak muncul dalam pikiran itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Tuhan yang membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Yesus. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Bahkan seluruh yang kami miliki Tuhan kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa kami. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bagi saudara. Biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami mau hidup bagimu, Tuhan. Kami mau menyembahmu, Bapa. Tak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Entah itu aniaya, kelaparan, persoalan, masalah yang berat. Kami tetap mau hidup hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami hanya tetap mata kami memandang-Mu, Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Mata kami tetap memandang-Mu. Hati kami tetap menyembah-Mu, Tuhan. Apapun persoalan, bahkan di saat doa-doa kami belum dijawab, kami mau tetap memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan di hidup ini. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami mau bayar harga itu bersama dengan Tuhan dalam pergumulan kami. Ini komitmen kami, Tuhan. Kami mau hidup bagi kebenaran. Mari angkat tanganmu, saudara, di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu, Tuhan. Kami tetap berharap tidak ada yang lain yang dapat menolong kami. Siapakah dapat menghibur kami? Siapakah dapat menolong kami? Tidak ada kecuali Tuhan semesta alam. Engkau pertolongan di hidup kami. Engkau yang sanggup menyelesaikan semua perkara-perkara kami. Bagian kami hanyalah terus mempercayai Tuhan. Bagian kami hanyalah terus tetap berharap kepada Tuhan. Mari katakan dengan iman, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
menolong di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau, tidak ada yang lain menghibur kami. Hanya Engkau Bapa kami Tuhan, selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Ketika kami berharap, sekali lagi dengan iman katakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber pertolongan, sumber pengharapan, hanya dirimu Tuhan. Oh, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau tempat kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hidup kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Bahkan kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami penerang di hidup ini. Firman-Mu yang sanggup menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu yang sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya pengurapan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu Bapa. Buat setiap kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Ya, shalom Ibu, ya salam sejahtera. Bagi semua yang mengikuti mesbah doa juga shalom. Kami sekeluarga mengucap syukur Bu dengan adanya mesbah doa ini. Saya mau bersaksi tentang kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi keluarga kecil saya. Saya dan istri mengikuti mesbah doa, kalau tidak salah dari bulan Juni 2020 sampai sekarang. Kami memiliki pergumulan di mana kami ingin memiliki anak. Karena kami melihat teman-teman kami yang baru menikah langsung diberi keturunan. Tetapi kami belum diberi keturunan. Kami menikah 2019. Setiap kali mengikuti mesbah doa, kami selalu meminta kepada Tuhan untuk diberikan keturunan ilahi seperti yang didoakan. Kami mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Setelah 10 bulan menanti, akhirnya Tuhan memberikan jawaban. Di awal bulan ke-11 tahun 2020 istri saya positif hamil. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Bu, Tuhan baik. Kami bersyukur karena Tuhan mendengarkan doa kami. Puji Tuhan, sekarang anak kami sudah lahir pada tanggal 9 Juli kemarin melalui operasi. Biarlah anak ini boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Buat semua penonton setia mesbah doa yang sudah menikah tapi belum memiliki anak, tetaplah berdoa, sabar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan doa kami. Tuhan memberkati dan melindungi Ibu Debbie sekeluarga dalam pelayanan, baik secara offline maupun secara online. Amin, amin ya. Puji Tuhan. Tuhan menjawab tepat pada waktunya, karena itu tetaplah percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berharap.
Iya, baik, kita akan lanjutkan ya kesaksian yang saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Ya, Shalom Ibu Debbie, nama saya Pak Dedi Karamoy dari Surabaya. Saya sering mengikuti ibadah mesbah doa dan juga mesbah syukur, bahkan Sunday online Ibu yang Ibu tayangkan bersama dengan tim. Di sini saya akan memberikan kesaksian apa yang terjadi pada saya, bahwa Tuhan kita itu hebat, Tuhan itu luar biasa, dan mujizatnya dari dulu kini bahkan sampai selamanya itu masih ada. Jadi begini Bu, pada tanggal 2 Juli yang lalu saya dinyatakan positif COVID setelah saya melakukan swab mandiri. Dan saat dinyatakan positif saya tidak pulang ke rumah, saya langsung mencari penginapan untuk isolasi mandiri. Karena saya takut kalau saya pulang maka anak dan istri saya akan ketularan. Selama saya melakukan isolasi mandiri selama 21 hari, saya nonton khotbah-khotbah Ibu. Dan disitulah saya dikuatkan karena Ibu Debbie selalu berkata dalam khotbahnya bahwa mati dan hidup bukan di tangan corona tapi di tangan Tuhan. Kalau belum saatnya mati, maka kita tidak akan mati. Kalaupun kita mati, berarti sudah waktunya. Amin. Itu yang terus saya pegang, Bu. Dalam situasi seperti itu, saya tetap menaikkan pujian. Hingga akhirnya saya beranikan diri untuk melakukan tes PCR lagi setelah pada hari yang ke-17 saya melakukan PCR mandiri. Setelah saya melakukan tes PCR, saya coba menghubungi teman saya yang positif COVID untuk menanyakan hasil tes PCR-nya. Karena teman saya ini duluan kena daripada saya, dia seminggu lebih. Dia dulu sudah seminggu sebelum saya dinyatakan positif. Dan dari hasil PCR teman saya, dia berkata bahwa dia masih tetap positif, padahal dia lebih duluan kena seminggu daripada saya. Di situ saya langsung down, Bu, ketika saya mendengar bahwa teman saya ini masih positif, padahal dia kan sudah duluan. Kenapa belum negatif? Berarti jangan-jangan saya ini juga masih positif. Saya berpikiran seperti itu. Namun Tuhan kita luar biasa, saya terus memperkatakan dengan iman dalam nama Yesus, sumber segala berkat, saya imani saya negatif. Itu saya perkatakan dengan iman, Bu. Puji Tuhan, akhirnya ketika hasil tes saya keluar, hasil saya dinyatakan negatif dan virusnya tidak terdeteksi lagi, puji Tuhan. Saat itu saya langsung menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Memang benar firman Tuhan itu nyata. Seperti apa yang tertulis dalam Injil Matius 17 ayat 20. Yesus berkata, kepadamu sesungguhnya sekalipun kamu memiliki iman hanya sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan itu benar-benar nyata terbukti kepada saya, Bu. Dan lewat kesaksian ini saya ingin memberikan saran buat semua teman-teman. Ya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu sungguh ajaib. Sekian kesaksian saya Ibu Debbie, semoga boleh menjadi berkat dan kiranya Ibu juga bersama tim selalu diberkati dalam pelayanan. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom, shalom. Amin, amin ya. Puji Tuhan ya, kesaksian yang kita dengar memang saudara ya, ketika kita ini sedang dinyatakan positif itu pasti banyak kekhawatiran, ketakutan. Ya, saya pun mengalami, apalagi kalau sampai diisolasi begitu ya. Tidak bersama-sama dengan keluarga itu intimidasinya banyak. Kalau cuma sendiri itu aduh, iblis itu datang terus mengintimidasi. Tetapi benar kita harus melawannya dengan firman, memperkatakan firman. Bahkan ya seperti yang tadi Bapak bilang bahwa Bapak terus mengimani dan percaya
Hidup mati kita bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Amin. Karena itu tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup, ya, Dialah yang sanggup menyelamatkan, menyembuhkan, ya, dan seperti juga kesaksian tadi yang diberikan keturunan saudara, ya, Tuhan kita adalah tempat kita berharap. Karena itu bagi setiap saudara yang punya masalah, teruslah berharap pada Tuhan. Sebab hanya Dialah tempat dan sumber pengharapan dan tempat kita berharap. Ya, apapun yang kita harapkan, kita yakin dan percaya Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang. Ya, kemarin kita sudah sampai di Yehezkiel 45 dan sampai ke ayat yang ke-8. Sekarang kita akan lanjut ayat yang ke-9. Saudara, kemarin kita sudah membaca, ya. Mereka disuruh menetapkan batasan-batasan, ya, yang harus diberi bagi Tuhan dan juga bagi imam-imam. Ya, imam-imam, semua mereka yang melayani itu harus didahulukan. Ya, Tuhan di tengah-tengah dan para imam, orang-orang yang melayani Tuhan itu, ya, supaya mereka tidak bingung dengan soal-soal penghidupan mereka. Jadi imam dan orang Lewi itu harus dicukupkan, bahkan dibuatkan perumahan, ya, supaya mereka bisa tinggal di sana. Ayat yang ke-9 sekarang kita lanjut, ya. Di sana judul perikopnya di Alkitab adalah tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Ayat yang ke-9, ya, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu. Hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, sejak dari zaman dulu itu sudah terjadi kekerasan atau aniaya kepada umat Tuhan. Ya, ini juga terjadi. Makanya firman Tuhan berkata, ya, jauhkanlah, jangan dengan kekerasan dan aniaya, Tuhan berkata, ya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya, ya. Saudara, kekerasan dan penindasan itu merupakan dua dosa yang utama pada bangsa itu pada masa itu. Ya, jadi dosa utama pada bangsa itu selama masa itu adalah kekerasan dan penindasan. Dan dalam aturan yang baru akan ada banyak tanah bagi raja, ya, yang diatur di sini nanti kita akan lihat. Ya, dan tidak ada lagi dasar untuk keserakahan. Ya, kenapa saudara Tuhan mengatur pada waktu itu hukum-hukum, ya, bagi bangsa Israel? Semua diatur oleh Tuhan, tanahnya, ya, bagi para imam seberapa, bagi kota berapa, bagi raja itu apa saja, semua diatur oleh Tuhan supaya tidak terjadi kekerasan. Ya, pada umat Tuhan terutama Tuhan bilang, ya, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Saudara, Tuhan itu membenci kekerasan. Tuhan itu tidak suka dengan kekerasan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita itu hidup, ya, di dalam rukun bersama. Jangan ada kekerasan. Ya, apalagi ada orang itu saudara bersaudara itu, ya, ada yang sampai mau bunuh-bunuhan, ya, karena masalah-masalah yang sepele. Kita berdoa, ya, tidak ada kekerasan yang terjadi saudara, supaya Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Tuhan juga berkata kepada raja-raja Israel, ya, sejak zaman dulu umat Tuhan itu sudah teraniaya dan mengalami kekerasan. Ayat 10, neraca yang betul, Eva yang betul, dan bat yang betullah, ya, yang patut ada padamu. Berbicara tentang neraca itu berbicara tentang keadilan. Neraca dan Eva itu adalah alat ukur saudara yang dipakai pada zaman itu, ya. Tuhan bilang engkau harus benar-benar, ya, dengan apa cara yang benar, ya,
pakai neraca yang benar, tolak ukur yang benar. Ayat yang ke-11, sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. 12, bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal dan 5 sikal. Dan 10 sikal 10 sikal ya. Dan 50 sikal adalah 1 mina. Ya, jadi ini saudara adalah ukuran-ukuran yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini untuk mereka ya mengukur, saudara ya. Mengukur, Tuhan bilang jangan ada kecurangan, jangan ada ya sesuatu yang tidak adil di sana ya. Kalau kita melihat di sini ya, Tuhan itu tidak mau ada keserakahan di tengah umatnya, di tengah bangsanya, saudara. Ya, karena itu tidak ada lagi dasar untuk keserakahan ya. Kenapa orang itu serakah? Karena memang dia itu tidak adil. Karena itu Allah memerintahkan para raja ya dan bangsa itu untuk melakukan apa yang benar dan adil, terutama dalam urusan-urusan bisnis mereka. Tuhan mau ya agar mereka itu melakukannya dengan keadilan. Ya, pertimbangkan cara-cara yang harus dipakai untuk mengukur benda, uang atau jasa. Jika Anda dibayar untuk 1 jam kerja, pastikan Anda bekerja untuk 1 jam itu penuh. Jika Anda menjual sekarung apel, maka pastikan memang sekarung itu penuh. Ya, Allah sepenuhnya bisa dipercaya dan umatnya hendaknya juga demikian. Saudara, apa yang Tuhan mau dari bangsa ini? Tuhan berbicara tentang apa, saudara? Tuhan berbicara tentang keadilan. Tuhan berbicara tentang alat ukur, tentang neraca, tentang ya mereka bagaimana mereka berbisnis, berdagang itu harus jujur. Kalau dibilang 1 sikal ya 1 sikal, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sekarang tuh kan banyak orang jualan itu berdagang ya itu tidak jujur ya, ditambahilah timbangannya ya dikurangi ya, pokoknya hanya untuk mencari keuntungan. Ya, Tuhan itu tidak suka, makanya Dia mengatur. Ya, kalau kamu itu sudah ada di negeri, ya sudah dibagi tanah-tanah, ayo mulai hidup baru. Artinya begitu. Ya, jujur katakannya, kalau ya tidak, kalau tidak. 10 sikal ya 10 sikal. Ya, jangan dibohong-bohongi timbangannya, saudara ya. Pakai eva, pakai mina, pakai apa kamu menjual, membeli ya pakailah ukuran takarannya itu. Ya, supaya kamu diberkati, saudara. Orang yang jujur itu akan diberkati, tapi orang yang tidak jujur itu ya tidak akan diberkati. Jadi ingat, semua yang kita lakukan itu Tuhanlah yang maha melihat ya. Kalau saudara juga digaji di satu tempat pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu dengan baik, dengan benar ya. Tidak perlu menipu atau apapun, karena kita akan menerima upah itu dari Tuhan. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah kurang cara untuk memberkati hidup kita kalau kita hidup jujur ya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata, saudara, ya sekarang kita ada di ayat yang ke-13. Ya, ayat yang tentang ketetapan, ya ayat 13. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan, 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. 14. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. 15. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Ya, semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Ya, jadi seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik satu kaum keluarga Israel. Jadi setiap mereka memiliki 200 ekor, ya, maka dia harus persembahkan 1 ekor. Dibawa ke rumah Tuhan untuk korban persembahan, ya. Jadi kalau punya 400 ekor, ya 2 ekor yang dibawa. Ya, kalau punya 600 ekor, 3 ekor yang di bawah, yaitu dipersembahkan untuk korban pendamaian, saudara, ya. Ayat yang ke-16, seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Ya, ini adalah persembahan khusus. Ya, tidak termasuk persembahan buah sulung atau persembahan persepuluhan. Ini berbeda, ini persembahan khusus, ya. Ayat 17 di sana dikatakan ya, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru dari hari-hari Sabat pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Ya, syarat-syarat dan peraturan untuk berbagai persembahan kurban ini diuraikan secara rinci, saudara, ada di dalam Imamat. Kalau saudara mau baca, yaitu dari Imamat 1 sampai Imamat 7, itu tentang ya syarat-syarat untuk korban yang dilakukan oleh bangsa ini. Jadi saudara, kita melihat dari sini ya bahwa ya Tuhan itu ya Tuhan yang teratur. Tuhan itu Tuhan yang suka dengan kejujuran dan keadilan dan bukan keserakahan. Karena itu saudara, ya orang-orang yang ingin berkenan pada Tuhan, ya dia juga harus menyerahkan hidupnya berkenan pada Tuhan. Ya, yang berdagang jangan mencari keuntungan riba, jangan mencari keuntungan dari cara-cara yang tidak baik. Ya, kita juga sebagai anak Tuhan, ya jangan suka berbohong, jangan suka menipu, sebab Tuhan mencintai kejujuran. Ya, bahkan dalam segala hal Tuhan mau dalam hidup kita tidak ada kekerasan, tetapi yang ada itu keadilan. Karena itu saudara, kalau kita mau melihat hidup kita diberkati, tetaplah hidup di dalam kebenaran, tetaplah hidup dalam keadilan, supaya hidup kita juga boleh diberkati oleh Tuhan. Baik, mari kita akan sama-sama merenungkan firman ini. Kita tundukkan kepala. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku ya. Sekali lagi dengan iman katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, penolong kami hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Karena itu kami mau mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mata kami sendiri melihat perbuatan Tuhan terjadi di hidup kami. Engkau yang berjanji dengan matamu sendiri kamu akan melihat pertolongan dan janji-janji Tuhan.
Kami mau Tuhan, karena itu bahwa kami mengenal Engkau secara benar dalam hidup ini. Mungkin lewat persoalan masalah kami tahu Tuhan sedang membawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan biarkan kami berespon dengan salah, tapi ajarkan kami berespon dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Demikian juga dalam rumah tangga pernikahan kami. Biarlah suami, istri, anak-anak semua berespon dengan benar kepada Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi atas rumah tangga kami. Tuhan, biar suami takut akan Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami dilindungi, dijagai dalam masa muda mereka. Tuhan, tentukan masa depan mereka di dalam Engkau. Kuliah mereka, studi mereka hari-hari ini yang sedang belajar, Tuhan menyertai. Bahkan setiap mereka yang sudah bekerja, Tuhan menyertai. Yang bergumul untuk pasangan hidup jodoh, Tuhan memberi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga memberi yang terbaik bagi pekerjaan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus bagi anggota keluarga kami, keluarga besar kami, oma, opa, orang tua terkasih kami di usia mereka yang senja. Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan. Biarlah mereka terus hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang kami kasihi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan juga menjadi jawaban, kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka, terutama secara jiwa. Tuhan menyembuhkan mereka. Bapa yang sedang terbaring tidak berdaya, biar jiwa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi. Kami meminta dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau karena dosa, ampuni Tuhan dan sucikan hidup kami, kuduskan kami. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap anggota keluarga kami yang bergumul dengan berat untuk persoalan hidup mereka, bahkan yang bergumul keluar dari dosa dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar, melepaskan setiap mereka yang terikat dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Bahkan Tuhan, kami berdoa yang terikat dengan perselingkuhan dan dosa apapun, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan yang dari nenek moyang dari zaman dulu, kutuk-kutuk keturunan, di dalam nama Yesus diputuskan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus ada dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau juga terus memberkati mereka yang rindu memiliki keturunan, memiliki anak keturunan ilahi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia. Shalom, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Diberkati Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Diberkati juga kabinet yang ada, semua MPR, DPR, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan menyertai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati semua pejabat-pejabat yang terlibat di atas bangsa ini, bahkan TNI, Polri, para medis. Tuhan menyertai mereka senantiasa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya, tidak lupa kami terus mendoakan untuk semua yang bergabung di Mesbah Doa malam ini, bahkan semua yang sudah masuk di WA, SMS. Tuhan memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan menjadi jawaban. Berkati yang ada di benua-benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah Bapa, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna boleh kami rasakan senantiasa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Selama kami hidup, kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan masalah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama,
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar mereka juga mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. God bless you.